saya sendiri. Bapak mengirim guna-guna? Iya, papa saya sendiri. Papa Mas Tino sendiri gimana Iya. ceritanya ya? Karena dia itu bukan menganggap saya anaknya. Dia curiga saya ini anak hasil selingkuhan mama saya. Oke. Dari mana Mas Tino tahu kalau itu guna-guna dari Bapak Mas Tino sendiri? Dia sendiri yang mengaku sama adik perempuan, rahasianya dibongkarnya. Dia bilang di belakang kami, di belakang saya dengan mama. Adik saya perempuan nggak setuju, bilang ke saya, juga bilang ke mama. Babang Tino itu dikasih guna-guna oleh papa, dimasukkan setiap malam Jumat. Ilmunya, dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dikirimkannya setiap malam Jumat, apa jin yang ada padanya, biar hidup saya sengsara, nanti bilangnya. Kalaupun jodoh saya nggak langgeng, kalaupun usaha saya nggak akan lancar bilangnya. Dan orang nggak akan simpati melihat saya. Biar sengsara hidupnya. Waktu saya berumur 5 hari baru lahir, saya mau dibunuh. Mau dilemparkan ke sungai. Selama seumur hidup bagaimana perlakuan ayahnya Mas Tino? Tidak pernah menyayangi aku. Aku baru lahir sampai aku remaja dari kecil seperti anak-anak kecil, aku tidak pernah disentuh, jangan digendong. Mama saya bilang, setiap saya melihat anak-anak di tempat permainan di mall itu, saya menghayal anaknya disayangi, dijaga oleh papanya. Aku tidak pernah mengalami itu. Kalau aku mengalami itu, alangkah bahagianya. Malah, ya gitu, aku kecil itu, dari SD sampai SMA kelas 2 pun aku selalu dipukulnya. Dalam 1 minggu aku 4 kali sering kena pukul daripada nggak kena pukul. Nggak ada kesalahan, dicari kesalahan. Aku 8 bersaudara, Bang. Adikku yang lain, yang 7 tidak pernah diperlakukan seperti aku. Oh, Mas Tino anak pertama. Aku anak pertama. Oke. Aku pun dikirim ilmunya, karena bukan anaknya, biar sengsara hidupku nanti. Tapi aku nggak percaya dengan mama, masalahnya gaib nggak percaya ya. Tapi ingin membuktikannya, aku juga pergi ke dukun santet, Bang. Aku sakit hati. Apa yang Mas Tino lakukan di dukun santet itu? Aku juga menyantet bapakku sendiri dengan mamaku. Mamaku juga setuju. Oh, Mama tahu. Iya, dia setuju dengan aku, biar santet bapakmu itu mati-matilah bilangnya. Lalu apa yang terjadi di dukun santet itu? Dukun santet juga nggak bisa. Sudah habis berapa puluh juta, ratusan juta. Angkat tangan semuanya. Nggak sanggup, nggak bisa. Karena nggak bisa, aku sangat sakit hati dengan papaku karena aku nggak pernah disayangi, Bang. Aku sangat dibencinya. Aku masih kecil aja, aku selalu ditinju, mulutku, hidungku berdarah. Dipukul? Iya, pakai tangan. Banget ya. Aku kena sakit, takut dipukul, aku tutup tanganku. Ini yang dipukul, darah mengacar di hidungku. Tapi aku walaupun dijahatinya, karena aku itu tahu itu hanya papaku. Aku sejak lahir itu tahu dia. Aku takut neraka. Aku sangat membenci. Tapi kadang-kadang aku juga kasihan kepadanya. Karena aku sudah disekolahkannya juga. Dikasih makannya. Itu jasanya ku ingat. Tapi Tapi sebenarnya ada panas juga hatiku. Aku nekat dibunuh oleh papa itu gitu. Pergi aku ke dukun santet, menyantet. Nggak mampan dia. Karena nggak juga mampan. Aku pamit ke mamaku. Aku mau belajar ke orang pinter, mah bisa menyantet orang juga. terus Mas Tony belajar. Iya, aku belajar nyantet juga. Lalu berhasil atau Mas Tony bisa melakukan santet jadi? Iya, aku bisa menyantet papa aku sendiri, aku santet dia. Lalu kemudian bagaimana kondisinya? Kena santet Aku akhirnya? seperti anak durhaka jadinya. Terus sekarang bapaknya dia gimana? Kondisi bapaknya gimana Kondisinya? sekarang? Berhasil disantet? Iya, dia sakit, nggak bisa berjalan. Jadi kena santet nih ayah sekarang? Papanya Mas Tony kena santet. Yang ngirim adalah Mas Tony sendiri. Iya, Kondisinya seperti apa sekarang? nggak bisa berjalan lagi. Lumpuh. Oke. Terus sekarang Mas Toninya menyesal gitu? Iya, aku menyesal. Semua jimatku sudah kebuang. Ya Allah. Sudah kebuang yang dikasih orang pintar.
Aku Jadi ingin terikat, sadar, aku ingin sadarkan punya agama. Aku berdosa begini terus. Baik. Suatu saat aku gak akan hidup selamanya, aku buang tuh jimatku, Lem. Iya, benar. Sudah aku buang. Tapi karena aku nggak percaya apa betul tuh papaku yang ngisi ilmu yang diomong ke adik perempuan, apa benar ada dalam badan saya. Saya ingin nguji, bukan menyantet lagi. Pergi juga ke orang pintar. Jawabannya? Dilihat, bukan dilihat lagi orang pintar. Badan saya memang penuh, orang pintar bilang. Seperti air dalam timba ada berlimpah-limpah gitu. Bilangnya, jadi kalau bisa suatu saat ada yang bisa buang, tolonglah mau dibuangkan begitu. Biar hidup Anda jadi senang, tenang gitu. Bukan satu orang pintarnya yang ngomong begitu. Satu di Pulau Jawa, terbang aku ke Pulau Sumatera, ke Itu Pekanbaru juga Riau. jawabannya. Ya, ke Pekanbaru Riau. Sudah lain pulau ya. Orang pintarnya di situ ngomong begitu juga, seperti omongan yang di Pulau Jawa. Dulu aku kan nggak percaya, aku Iya. kira itu orang pintar abal-abal ya. Di situ omongnya serupa. Karena aku percaya ada acara begini, aku baru datang ke sini. Karena aku sudah nggak bisa membuang, aku mohon dibuang yang ada yang di badan aku ini. Oke, baik. Biar Mas Tony. Mudah-mudahan Mas Tony bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan benar-benar bisa terlepas kalaupun memang ada santet dari orang lain atau dari ayahnya, dan mudah-mudahan Mas Tony sendiri kehidupannya bisa bahagia ke depannya. Kami akan ajak Mas Tony untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tino, terlahir tanggal 14 Desember 1976. Tinggal di rumah bernomor 8. Saya melihat masa lalu yang sulit di kehidupan Tino. Kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Saya mencium perasaan dendam yang sangat besar dalam jiwa Tino, yang memicu kekuatan gaib yang tertanam dalam dirinya. Saya melihat sosok kakek-kakek yang menyeramkan mendampingi Tino. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Tino, Iya, lahir tanggal 14 bulan 12 1976 dengan nomor rumah 8. Mas Tino ini merasa disantet oleh ayahnya, dan Mas Tino juga pernah mengirimkan santet kepada sang ayah. Sekarang kondisi ayah lumpuh dan Mas Tino jadi merasa di bawah pengaruh santet. Sudah nanya ke beberapa tempat, makanya ingin benar-benar lepas dari pengaruh tersebut yang terasa di badan. iya, Karena dalam kehidupan sehari-hari juga jadi susah gitu ya, iya, selalu mengalami kesulitan. iya benar. Dan Tino sempat menyantet ayah. Iya, benar. Itu satu perbuatan yang sangat sulit dilupakan sih ya. Iya, jadi beban dah. Nah, kalau saya jadi kamu, perasaan bersalahnya sampai dibawa mati sih. Iya. Saya ada yang janggal dengan kamu ya. Pengen lihat itu kalung apa ya? Ini kalung dari tempat nge-gym. Kalau kesehatan biasa aja. Jimat sudah saya buang. Itu bukan jimat. Bukan, Masih ada jimat nggak? sudah nggak ada Udah lagi. nggak punya sama sekali? Sudah nggak. ada disimpan? Nggak ada. Waktu itu terima jimatnya seperti apa? Berupa kecil sejempol itu. Jadi disimpan di dalam ikat pinggang. Keris? Bukan, suatu benda dikasih. Oh. Oke. Tapi- Dikasih makan sebulan sekali. Kasih makan. Apa Iya, makannya? dikasih makan. Makannya minyak japaron. Oh, saya minta spidol yang hitam. Spidol hitam. Saya tahu, kamu tahu. Oh, oke, thank you. Lo pakai ini ya. Jadi, Mas Tino, saya ngelihat Anda, saya ada muncul vision-vision yang sangat jelek. Sebelumnya saya minta maaf banget kalau ada salah-salah kata. Saya ngerasa Mas Tino kayak mayat. Kayak orang mati. Pucat banget. Memang iya. Kamu, wait, sebentar. Kamu itu, Mas Tino, udah bosan hidup ya?
pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup ya? Ya dulu sih ada pernah kok menderita terus, tapi saat aku dosa gak mau melakukan itu, bunuh diri. Mas Tino sabar ya, jangan sedih-sedih terus. Memang sekarang kondisi saya kurang sehat juga. Kenapa Mas Merasa Tino? dia, gak tahu lah ya, kurang enak saja badan saya. Pada dokter cek saya sehat, normal semua bilangnya. Terus saya melihat lagi, terima kasih Tita. Dan saya melihat lagi dalam mata batin saya, entah kenapa Mas Tino, ada 3 huruf di kepala saya. HIV. Saya sudah pernah cek kesehatan, tapi udah dokter bilang sehat saya. Tapi kamu nggak tahu kalau kamu ada HIV. Jujur, kita nggak akan ngebongkar dan menyudutkan. Semua orang harus kita rangkul tanpa ada yang membeda-bedakan semuanya. Akibat dari kirim santet, kemudian punya jimat dan segala macam, perasaan bersalah. Nah sekarang kamu lagi menjalani karma nih. Saya lihat tubuh kamu nggak bagus loh, sistem tubuhnya Tidak sehat. tidak sehat. Mas Tino kenapa terdiam tiba-tiba? Apa ada perilaku atau yang dilakukan masa lalu yang memungkinkan Mas Tino punya virus HIV? Enggak juga. Nanti pulang dari sini kamu harus cek darah semuanya. Iya. Saya melihat ini nggak sehat sekali. Nggak sehat ya? Saya bagaikan berbicara dengan tengkorak hidup. Dan itu mengerikan buat saya. Apa mungkin itu yang dikirim sama bapaknya dia? Ya. Iya, Mas Boy. Ya. tapi semuanya sudah berakhir. Tinggal sisa-sisa ampasnya. Kenapa saya lihat juga dia kurus? Karena dalam dirinya dia tidak sehat juga. Itu mungkin karena pengaruh santet yang dikirim Iya, ya. Iya, Bikin benar. dia jadi Karena terlihat tidak sehat, tambah lagi kondisi fisiknya dia juga betul, ya. sistem imun tubuhnya berkurang Sistem sekali. Imun tubuhnya. Oke, Mas Tino sendiri pernah melakukan ritual lagi kah? Sudah tidak ada. Nggak pernah. Nggak pernah lagi. Oke. Dan terakhir yang bilang masih ada pengaruh santet tuh apa katanya? Maksudnya bagaimana? Masih ada santet, masih ada apa di badannya? Masih ada yang nggak baik di badan saya, banyak bilangnya. Kalau boleh dibuang yang nggak baik itu. Apa yang nggak baik? Ya nggak baiknya yang berupa yang makhluk yang nggak baik begitu. Yang Jadi ada makhluk-makhluk iya, yang gaib yang mengikuti saya. bilangnya. mengikuti. Iya, Itu jelas dirasain ya? iya. Ditanya sama dukun yang terakhir dia datang. Iya, tapi dia Terasa. ngerasain nggak gitu? Saya susah tidur gitu, Oh, gelisah setiap malam. Oke, nggak enaknya apa? Jadi tidur susah. Iya. Terus Semua cek kesehatan ke dokter bilangnya saya sehat. kan sehat. beda ya kata ilmu dokter. kedokteran sama ilmu itu ya. Iya. 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 Terus apa lagi yang dirasain? Ya itu gelisah dan sering orang yang nggak simpati. Saya ngomong baik kadang-kadang orang salah terima, marah gitu. Saya pun aneh juga, merasa heran. Saya ngomong baik orang marah ke saya. Kok bisa begitu ya, pikir saya. Sabar ya, Mas Tino. Iya, Dr. Roy. Saya ngerasa kamu orang baik. Iya benar. Saya ngerasa baik banget. Dia itu sebenarnya memang melakukan pelaku, Tapi namun sangat menyesal saya. ada sih menyesal itu harganya mahal loh. Ya, Bisa mengerti apa yang dia lakukan dan menyesal itu udah titik poin yang sangat Iya, permulaan baik, iya. dan itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah penyesalan itu memang ya kalau ngerasa nggak nyesel dan biasa aja, saya rasa itu yang salah. iya. Mas Ini dia Tino udah menyesal. Iya, telah saya ngelihat melakukan Mas Tino santet. tolong deh jangan selalu berpikir Mas Tino
kalau orang nggak suka sama kamu ya segala macam. Mas Tino, saya lihat muka kamu beneran loh, kayak mayat loh. Maaf ya, saya kan Iya, pucet banget sih. Maaf banget ya, karena maaf banget. Saya karena memang tipikal orangnya to the point. Tapi pucat banget gitu, dan ya kita dan saya anak indigo, saya orang indigo, jadi mencelat topiknya banyak dan melihat kejadian yang apa adanya gitu. Jadi saya harus sampaikan dengan mungkin Tino sedih atau enggak, aduh saya jadi nggak enak gitu. Intinya saya ngelihat kayak mayat gitu, putihan, kayak bosen hidup gitu. Udah nggak ada semangat hidup lagi gitu. Iya, bener Mas Tino, seperti itu.